Ada satu momen dalam sejarah Islam yang kalau kalian bayangin pelan-pelan rasanya pasti bikin dada kalian sesak. Bukan karena perang besar, bukan karena ribuan pasukan, tapi karena satu orang sendirian, terikat, menunggu tereksekusi, dan yang dia minta bukan air, bukan dilepaskan, bukan waktu buat kabur. Yang dia minta cuma satu, biarkan aku sholat 2 rakaat. Namanya Khubaib bin Adi. Dan kisahnya bukan cuma tentang kematian, tapi tentang cinta yang levelnya nggak masuk akal. Khubaib bin Adi adalah sahabat Nabi SAW dari kaum Ansor. Dia bukan tokoh yang sering disebut seperti Abu Bakar atau Umar. Namanya mungkin jarang kita dengar, tapi justru karena itu ceritanya jadi lebih terasa nyata. Dia ikut dalam perang Badar, dan di perang Badar banyak pemuka Quraisy terbunuh. Salah satunya adalah orang-orang yang punya keluarga besar, dan Quraisy tidak pernah lupa. Mereka menyimpan dendam, dan dendam itu akhirnya sampai pada Khubaib. Beberapa waktu setelah Badar, ada sekelompok orang yang datang ke Madinah dan meminta Nabi mengirim beberapa sahabat untuk mengajarkan Islam. Kelihatannya tulus, kelihatannya baik, tapi ternyata itu jebakan. Khubaib termasuk di dalam rombongan itu. Di tengah perjalanan, mereka dikhianati. Sebagian sahabat dibunuh, Khubaib ditangkap hidup-hidup, dan dia dijual ke Quraisy di Mekah. Kenapa? Karena dia ikut membunuh keluarga mereka di Badar, dan sekarang mereka ingin balas dendam. Khubaib dipenjara, kemudian dikurung, menunggu hari dieksekusi. Bayangin itu. Kalian tahu nih, kalian akan dibunuh. Gak ada lagi jalan keluar, gak ada pasukan yang datang menyelamatkan, gak ada negosiasi. Dan di tengah penantian itu, ada satu detail yang bikin merinding. Orang-orang yang menahannya melihat sesuatu yang aneh nih teman-teman. Bahwa Khubaib itu selalu tenang, bahkan pernah nih ya, suatu hari beliau terlihat sedang memakan anggur. Padahal saat itu bukan musim anggur loh. Dan Mekah juga bukan tempat yang gampang ada buah segar kan. Para penjaganya pun heran gitu, dari mana itu datang. Dan mereka sadar, Allah ternyata yang mencukupinya. Di tengah penjara, di tengah ancaman, Allah tetap bersamanya gitu. Akhirnya hari itu datang. Khubaib dibawa keluar kota Mekah. Orang-orang Quraisy berkumpul. Mereka ingin melihat balas dendam itu. Mereka ingin puas. Dan sebelum dibunuh, Khubaib meminta satu hal. Biarkan aku sholat 2 rakaat. Permintaan itu dikabulkan. Dia berdiri, dia sholat, tenang, pelan, seolah bukan sedang menunggu kematian, seolah sedang berdiri di tempat paling aman di dunia. Setelah selesai dia berkata, kalau bukan karena aku khawatir kalian mengira aku takut mati, aku akan memperpanjang sholatku. Kalimat itu bukan cuma berani, itu menunjukkan satu hal, dia gak takut mati. Sebelum mereka membunuhnya, salah satu pemuka Quraisy bertanya, apakah kamu ingin Muhammad menggantikan posisimu sekarang, sementara kamu pulang ke keluargamu dengan selamat? Bayangin tuh pertanyaan itu. Artinya, kamu selamat, nabimu mati, dan jawaban Khubaib apa? Demi Allah, aku tidak rela Muhammad tertusuk duri sekalipun sementara aku selamat di rumahku. Dan itu bukan loyalitas biasa ya, itu cinta. Itu iman. Jadi itu hubungan yang bukan sekedar ikut-ikutan teman-teman. Sebelum dibunuh, Khubaib berdoa. Dia berdoa agar Allah menghitung satu persatu orang yang menzoliminya. Dia berdiri sendirian, tanpa pasukan, tanpa perlindungan, tapi dengan keyakinan penuh bahwa Allah melihat, dan akhirnya dia dieksekusi dan mati syahid. Yang bikin kisah ini berat bukan cuma karena dia mati, tapi karena dia mati dengan ketenangan yang gak masuk akal sama sekali nih. Dia gak minta diselamatkan, gak minta dikasih waktu, gak goyah. Dan yang paling bikin menyentuh adalah ini, dia bukan tokoh yang paling terkenal, bukan pemimpin besar, bukan sahabat yang sering kita sebut, tapi Allah abadikan kisahnya. Kenapa? Karena mungkin yang Allah lihat bukan seberapa terkenal kita, tapi seberapa tulus cinta kita. Kita mungkin gak pernah diikat dan dieksekusi,
tapi kita sering diuji dalam bentuk yang berbeda. Kita diuji dengan tekanan sosial, kita diuji dengan kehilangan, kadang diuji dengan rasa takut kehilangan posisi, kehilangan aman, kehilangan kenyamanan. Dan pertanyaannya, kalau iman kita diuji, kita tetap berdiri atau enggak? Kalau dunia menawarkan selamat, tapi harus mengorbankan prinsip, kita pilih apa? Khubayb ngajarin satu hal, cinta kepada Nabi bukan cuma ucapan, bukan cuma sholawat di lisan, tapi kesiapan untuk tetap setia bahkan ketika sendirian. Mungkin kita nggak diminta mati seperti Khubayb, tapi kita semua pasti diminta memilih antara nyaman atau benar, antara aman atau setia, antara dunia atau prinsip. Dan mungkin kisah ini datang buat nanya satu hal ke kita. Kalau posisi kita ditukar dengan Khubayb, jawaban kita apa? Aku Dinda dan ini Good Imun, sampai ketemu di cerita berikutnya.